Perkenalkan, nama saya Novo Rotiviwanto dengan NIM 120140107. Nama saya Ferdi M, NIM 120140098. Perkenalkan, nama saya Winda, NIM 120140123. Perkenalkan, nama saya William Bruce Lee dengan NIM 120140090. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Azam, NIM 120140115. Lorentz adalah nama dari sebuah gaya dalam fisika modern yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika kelahiran Arnhem, Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Ahli fisika asal negeri kincir angin ini meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Dan hasilnya, ia berhasil menemukan sebuah gaya yang kemudian disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah tangan kanan. Di dalam gaya Lorentz terdapat kaidah tangan kanan, yaitu untuk menentukan besar gaya Lorentz apakah sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Gambar di bawah ini menunjukkan cara kerja kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz. Lalu yang kedua, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Dan jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarlah gaya Lorentz bisa dirumuskan seperti ini. F sama dengan I dikali B dikali sin theta. Dengan keterangan F dilambangkan sama dengan gaya Lorentz dalam Newton, dan I sama dengan kuat arus listrik dalam ampere. Lalu L sama dengan panjang kawat dalam meter, dan B sama dengan kuat medan magnet dengan satuan WB per M kuadrat atau Tesla T, dan lalu sin theta. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Hukum fundamental dari semua magnet yaitu terdapat dua, tarik menarik dan tolak menolak. Jadi jika Anda memiliki dua batang magnet, maka ujung utara dari satu magnet akan menarik ujung selatan yang lain. Di sisi lain, ujung utara magnet akan menolak satu ujung utara yang lain, dan begitu juga sebaliknya, ujung selatan akan menolak selatan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan gerak rotasi di dalam motor listrik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai L. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kawat tembaga, lempeng besi atau kaleng, tempat baterai, capitan buaya, kabel, dan magnet. Pertama, lilit kawat menjadi lingkaran. Kemudian, sisa kawat diikat ke lingkaran, kemudian sisa kawat diamplas, hingga warna tembaga memudar dan keluar warna silver. Setelah mengamplas, ambil kaleng dan potonglah menjadi lempeng yang tipis. Kemudian, ambillah gunting, lalu potonglah kulit kabel sehingga kabel dapat mengalirkan listrik. Setelah itu, ambil kabel,
kemudian ikatkan pada capitan buaya dan lakukan untuk kabel sebelahnya. Kemudian dengan paku dan palu, lubangilah lempeng besi agar lingkaran dari kawat tembaga dapat masuk. Tahap terakhir, rangkailah semua bahan. Hasil yang dihasilkan dari dua baterai terlihat bahwa kawat tembaga dapat memutar dengan sangat cepat. Kemudian hasil yang didapatkan dari satu baterai dapat dilihat bahwa kawat tembaga memutar lebih lambat dibandingkan hasil dengan dua baterai.